Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18 mata kuliah Analisis dan Visual Data Teori. Di sini kami akan mempresentasikan proyek final UAS kami yang berjudul Classification of Sleep Disorders Using Random Forest on Sleep Health and Lifestyle Dataset. Di sini saya Yan Pratiwi dengan NIK Mahir 020 dan teman saya Mutia Bahalwan dengan NIK Mahir 019. Penelitian ini akan memanfaatkan dataset yang berjudul Sleep Health and Lifestyle yang mencakup beberapa variabel, itu seperti durasi tidur, kualitas tidur, aktivitas fisik, tingkat stres, BMI, tekanan darah, dan juga detak jantung. Di mana permasalahan utamanya di sini adalah bagaimana mengklasifikasikan gangguan tidur itu secara efektif menggunakan algoritma random forest yang dikenal mampu menangani data yang tidak seimbang dan juga untuk memberikan evaluasi dengan akurasi yang tinggi. Hasilnya ini diharapkan dapat mendukung diagnosis gangguan tidur yang lebih efektif di bidang kesehatan. Baik, kemudian di sini ada research method, di mana yang pertama kita melakukan data collection. Untuk datasetnya itu diambil dari situs Kaggle dengan judul The Sleep Health and Lifestyle Dataset yang terdiri dari 374 baris dan 13 kolom, di mana variabelnya itu terkait dengan tidur dan juga kebiasaan sehari-hari. Yang pertama itu ada person ID, itu identifier unik, kemudian ada gender yang berupa male dan juga female, kemudian ada age, usia, ada occupation, itu pekerjaan, kemudian ada sleep duration per hour, itu jumlah tidur individu per hari, kemudian ada quality of sleep yang diukur dari 1 sampai 10 skalanya. Ini merupakan penilaian subjektif terhadap kualitas tidur. Kemudian ada cycle activity level minute per day. Ini jumlah menit individu melakukan aktivitas fisik setiap harinya. Kemudian ada stress level dengan skala 1 sampai 10. Ini juga bersifat subjektif terhadap tingkat stres yang dialami oleh individu. Kemudian ada BMI kategori, itu kategori BMI individu, yaitu kategorinya ada normal, overweight, dan juga obese. Kemudian ada blood pressure yang dibagi jadi systolic dan diastolic, itu pengukuran tekanan darah individu. Kemudian ada heart rate, itu detak jantung saat istirahat individu. Kemudian ada daily steps, jumlah langkah yang ditempuh individu per harinya, dan juga adalah sleep disorder yang merupakan kelas target, di mana untuk kategorinya ada known atau normal, insomnia, dan juga ada sleep apnea. Oke, di sini untuk pre-processing data sendiri, kita bisa lihat di flowchart-nya, di mana yang pertama kita melakukan read datasetnya, kemudian melakukan separate fitur menjadi X dan Y ya, seperti itu. Kemudian ada proses data menggunakan one hot encoding untuk mengubah data kategorik menjadi numerik. Kemudian adalah split the data into training dan juga testing dengan parameter 60%, 40%. Kemudian yang kedua ada 75%, 25%, dan juga yang ketiga ada 80%, 20%. Kemudian ada build random forest model, kemudian ada train model dengan data training. Selanjutnya melakukan model test dengan data testing. Kemudian kita melakukan kalkulasi model akurasi, dan juga ada evaluasi dari prediction dan result. Next. Nah, di sini untuk evaluasinya kami menggunakan 3 pengukuran, di mana ada confusion matrix untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan juga salah, kemudian ada akurasi untuk mengukur presentase prediksi yang benar dari keseluruhan data, dan juga ada precision, yaitu ketepatan prediksi pada masing-masing kelas, ada recall, itu kemampuan model untuk menangkap semua sampel dari kelas tertentu, juga ada F1 score, itu kombinasi dari precision dan juga recall, terutama berguna saat data tidak seimbang. Nah, yang pertama di sini kita melakukan uji coba, kita melakukan pengimplementasian dengan source code. Yang pertama di sini menggunakan import library, di mana mengimport library-library yang dibutuhkan.
Next. Kemudian di sini kita load dataset, itu sesuai dengan nama datasetnya dan juga untuk menampilkan 5 data teratas. Nah, di sini kita memisahkan kolom blood pressure menjadi dua, yaitu sistolik dan juga diastolik, karena blood pressure ini dia bersifat, dia termasuk data kategorik, karena di random forest sendiri tuh hanya bisa untuk data numerik. Next. Oke. Selanjutnya di sini kita mengubah data kategorik menjadi numerik. Yang pertama itu ada gender, di mana kita mendefinisikan male itu 0 dan female 1. Kemudian untuk BMI kategori, untuk normal itu menjadi 0, normal weight juga 0, karena itu sebenarnya sama saja, namanya cuman penamaan di database yang berbeda, jadi kami menyamakannya dari 0. Kemudian ada overweight 1 dan juga obese menjadi 2. Kemudian di sini kita mereplace NaN dengan normal, karena kalau pada database aslinya itu dia tuh non, tapi di sini dia terdetek menjadi NaN yang seharusnya itu normal. Jadi kita mendefinisikan lebih jelas lah seperti itu. Kemudian di sini juga ada sleep disorder, diubah jadi normalnya itu menjadi 1, sleep apnea 2, dan juga insomnia jadi 0. Nah, itu untuk hasilnya. Oke. Selanjutnya di sini kita define feature selection, di mana kita untuk X-nya kita drop occupation, blood pressure, dan juga sleep disorder, karena di sini untuk kelasnya itu semua tuh dipakai ya untuk variabelnya, cuman occupation aja yang tidak digunakan. Blood pressure karena udah diganti sama systolic distolik, dan juga sleep order karena dia dimasuk di bagian kelas target itu Y. Next. Nah, ini untuk kita mengcount berapa banyak sih jumlah data di kelas target ya. Dimana kalau 0 itu insomnia ada 77, kemudian normal itu ada 219, dan juga untuk sleep apnea itu dia ada 78. Nah, di sini kita memvisualisasikan heat map untuk melihat korelasi di antara fitur-fitur yang sudah ada. Dimana di sini kita bisa lihat ngambil kesimpulan bahwasanya quality of sleep memiliki korelasi negatif kuat dengan stress level yaitu minus 0,9, dan positif kuat dengan duration sleep duration yaitu 0,88, dan juga ada cycle activity level berkorelasi positif dengan daily steps, karena kita tahu setiap aktivitas itu kan kita melakukan gerak langkah gitu ya. Jadi dia berkorelasi positif yaitu 0,77. Kemudian ada sister dan diastolik itu memiliki korelasi sangat tinggi itu 0,97, yang umumnya karena keduanya sangat terkait, dan juga ada BMI kategori berkorelasi positif dengan sistolik dan diastolik yaitu positif 0,74. Next. Nah, di sini kita define feature selection, di mana menggunakan one head encoding untuk kolom kategori untuk mengubahnya itu menjadi numerik seperti itu. Next. Nah, di sini yang pertama untuk penanganan pertama kita menggunakan split data 60% data training dan 40% data testing ya, dimana pertama itu kita ubah menjadi 3 bagian. Yang pertama 60% data training untuk melatih model, 20% untuk validation data untuk mengevaluasi model selama pelatihan, juga 20% untuk testing data untuk menguji kinerja akhir model. Nah, validation data ini digunakan untuk mengevaluasi model selama pelatihan. Tanpa validation data, kita hanya akan mengendalikan training data yang bisa memberikan hasil bias atau tes data yang seharusnya hanya digunakan untuk evaluasi akhir. Next. Nah, di sini kita melakukan prediksi dengan menggunakan variabel YPRED,
Next. Nah, di sini untuk akurasi dari splitting data 60% 40% adalah 0,867 atau 86%, 86,67% seperti itu. Nah, ini untuk classification report-nya, di mana kita mengetahui model memiliki akurasi 87% karena pembulatan dari 86,67% tadi dengan performa terbaik pada kategori insomnia dengan precision recall dan juga F1 score-nya 93%. Kemudian ada kategori normal dan sleep apnea memiliki F1 score masing-masing 81% dan 78% yang menunjukkan tantangan dalam membedakan keduanya. Nah, hasilnya itu cukup seimbang antar kelas meskipun datanya itu tidak merata. Next. Nah, ini untuk confusion matrix-nya, di mana kita bisa lihat untuk kelas 0 itu kita ada 13 prediksi benar, satu 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 salah diprediksi sebagai kelas 1 dan juga dua salah diprediksi menjadi kelas 2. Kemudian untuk kelas 2 ada 38 prediksi benar dan satu salah diprediksi menjadi kelas 0 dan dua salah diprediksi menjadi kelas 2. Untuk kelas 2-nya itu 14 prediksi benar, dua salah diprediksi menjadi kelas 0 dan dua salah diprediksi menjadi kelas 1. Baik, selanjutnya di sini adalah data split menggunakan data split sebesar 75% sampai 25%. Untuk yang pertama di sini yaitu membagi data training sebesar 75% dan untuk data testing itu sebanyak 25%. Kemudian menggunakan prediksi yang disimpan dalam variabel y_grade. Didapatkan bahwa hasil akurasinya itu sebesar 0,89. Dan untuk ini merupakan classification report di mana dihasilkan bahwa model ini memiliki akurasi sebesar 89%. Untuk kelas insomnia itu menunjukkan performa terbaik yaitu dengan precision sebesar 0,96, recall sebesar 0,98 dan juga untuk F1 score-nya itu sebesar 0,97. Untuk kelas normalnya di sini memiliki precision sebesar 0,7, recall sebesar 0,82 dan juga F1 score-nya sebesar 0,76. Untuk kelas sleep apnea-nya di sini memiliki precision sebesar 0,89, recall 0,73 dan juga F1 score-nya sebesar 0,8. Untuk rata-rata makro dan juga rata-rata berbobot atau weight average ini memiliki masing-masing menunjukkan bahwa nilainya itu di antara 0,84 sampai 0,89. Di sini merupakan confusion matriknya yang ditunjukkan bahwa untuk kelas 0 di sini memiliki 14 prediksi benar, lalu ada satu data kelas 0 itu salah, namun diposisi sebagai kelas 1, lalu ada dua kelas 0 salah, diposisi sebagai kelas 2. Lalu untuk kelas satunya ini ada 54 prediksi benar, namun ada satu data itu salah diprediksi sebagai kelas 0, lalu ada sebanyak 0 data itu salah, namun diprediksi sebagai kelas 2. Lalu untuk kelas 2-nya itu ada 16 data kelas benar, namun ada 5 data salah itu diprediksi sebagai kelas 2, dan juga ada satu data kelas salah itu diprediksi sebagai kelas 1. Selanjutnya di sini merupakan data split sebesar 80 untuk training datanya dan sebanyak 20 untuk testing datanya. Didapatkan bahwa akurasinya itu mencapai sebesar 0,88. Untuk classification report-nya, untuk secara keseluruhan dengan split data ini mencapai 88%, di mana rata-rata makronya dan juga rata-rata weight-nya itu menunjukkan kisaran angka 0,84 sampai 0,88.
Untuk kelas 0 ini ada 13 data yang bersih benar, namun ada satu data itu dibagi sebagai kelas satu dan juga ada dua data itu dibagi sebagai kelas 2. Untuk kelas satunya itu ada 42 data benar, namun ada satu data yang salah, itu dibagi sebagai kelas 0, dan juga ada 0 data yang dibagi sebagai kelas 2. Untuk kelas 2-nya itu ada 11 data benar, namun ada 4 data yang salah, namun masih benar itu sebagai kelas 0, dan juga ada satu data itu salah, namun dibagi sebagai kelas benar sebagai kelas 1. Selanjutnya ini merupakan uji coba di mana dilakukan sebanyak 10 kali percobaan. Untuk yang pertama di sini adalah 60% data training. Didapatkan bahwa rata-rata setelah melakukan 10 kali percobaan, untuk precision itu didapatkan rata-rata sebesar 0,86. Untuk recall-nya juga hampir sama, yaitu 0,86. Dan untuk advanced score-nya juga hampir sama, 0,86. Lalu untuk uji coba yang kedua yaitu menggunakan data training 75%. Setelah dilakukan data training 10 kali, didapatkan bahwa rata-rata untuk precision-nya itu sebesar 89,88%, recall-nya itu mencapai sebesar 89,36%, advance score-nya itu mencapai 89,33%, dan untuk akurasinya itu mencapai 89,36%. Untuk uji coba yang terakhir, di sini menggunakan data training sampai 80%. Setelah dilakukan 10 kali percobaan, mendapatkan bahwa rata-rata untuk precision-nya itu mencapai sebesar 88,18%, recall-nya mencapai 88%, advance score-nya itu mencapai 87,85%, dan untuk akurasinya itu mencapai 88%. Untuk hasilnya, di sini kami membuat diagram batang, di mana terlihat bahwa diagram batang ini tuh menunjukkan kinerja model dengan data training secara keseluruhan itu menggunakan 60%, 70% dan juga 80%. Nah, semua metrik seperti precision, recall, advance, dan juga akurasi ini tuh stabil dan hampir mencapai 1. Hal ini tuh menunjukkan bahwa model bekerja itu berkonsisten dengan baik meski jumlah data training itu berbeda-beda. Kesimpulannya, didapatkan hasil uji coba itu bahwa random forest dengan kinerja terbaik itu ada pada data training 75% yang mencapai 89,36%. Namun secara teori bahwa lebih banyak data training sebesar 80% itu seharusnya meningkatkan kinerja model. Namun, hasil itu menunjukkan bahwa distribusi data dan juga potensi overfitting itu bisa mempengaruhi performa data. Data yang tidak seimbang itu bisa mempengaruhi akurasi prediksi, terutama di kelas sleep apnea. Selain itu, beberapa hubungan antara durasi tidur, tingkat stres, dan juga kualitas hidup itu menunjukkan bahwa durasi tidur yang cukup dan stres yang rendah itu sangat penting untuk kualitas tidur yang baik. Sehingga random forest ini itu sangat efektif sebagai alat untuk memprediksi gangguan tidur, tetapi untuk optimasi yang lebih lanjut itu sangat diperlukan untuk mendeteksi peningkatan deteksi di semua kelas. Baik, di sini selanjutnya ada saran. Nah, untuk meningkatkan performa dari model tersebut, ketidakseimbangan data dapat ditangani dengan menggunakan oversampling, misalnya ada smooth pada kelas sleep apnea karena jumlah datanya sangat sedikit dibanding yang lain untuk mengurangi data kelas lain agar lebih seimbang seperti itu. Kemudian penambahan fitur yang lebih relevan lagi seperti pola makan, kebiasaan tidur ataupun gaya hidupnya. Juga untuk meningkatkan akurasi prediksi dalam mendeteksi gangguan tidur seperti sleep apnea. Ini merupakan daftar pustaka kami. Baik, sekian dari kelompok 18. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.